Kocak, bentar dulu. Ya udahlah. Oke, ini kita pakai apa? Pakai apa namanya? Pakai apa? Materi apa? Materi apa? Materi apa? Materi apa? Cerdas Piamat. Halo, halo. Suara saya masuk gak sih? Kayaknya nggak masuk ya. Tes, tes. Suara saya masuk gak sih? Masuk. Masa sih? Oh iya. Nih, saya ini nih. Ah, tuh. Oke. Gimana? Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Pakai terima nilai rata-rata ya. Terima nilai rata-rata untuk turunan ya. Selalu ingat ya, apa itu TNR untuk turunan. Bukan ini mah. Bab 3-nya mana? Ini TNR untuk turunan nih. Ya. Oke. Oke, ini TNR untuk turunan. Ya. Selalu ingat ya, maksudnya untuk mengerjakan TNR untuk turunan, kalian harus ingat ininya, teoremanya ya. Kalau nggak ingat ya udahlah, bubar aja kan ya. Jadi syarat paling penting dari teorema nilai rata-rata apa? Syarat yang paling penting continue dan punya turunan. Oke, continue dan punya turunan ya. Oke, syarat paling penting di TNR adalah continue dan punya turunan. Oke? Dan kita emang perlu fungsi kan? Kira-kira fungsi yang cocok apa? Kira-kira kita pakai fungsinya apa? Kira-kira. Kita dua arah ya. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau nggak dijawab, saya nggak lanjut. Kira-kira fungsinya apa? Kira-kira fungsinya gimana? Kalau kayak gini soalnya. Fungsinya apa? Coba aku ini. Fungsinya apa kira-kira? Sin X ya. Apa? Sin? Oh, Sin sin X? X kuadrat. Sin X kuadrat. Ya, sin kuadrat X ya. Jadi kita misalkan, ya mungkin saya kasih warna merah kalau untuk solusinya. Misal, fx-nya itu sin kuadrat x. Terus apa? Terus kita harus ngapain? Kita harus ngapain kira-kira? Cari turunannya nggak? Ya, betul ya, cari turunannya. Sebenarnya untuk ini sih, pertama kita harus klaim dulu. Kita klaim bahwa sepakat nggak kalau sin kuadrat itu fungsi yang kontinu? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sin kuadrat itu fungsi yang kontinu? Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat, berarti saya salah dong. Jangan jemput. Iya apa enggak? On mic dong. Sepakat, sepakat. Sepakat. Berarti jelas F continue kan? Bahkan continue di bilangan real kan ya? Continue di semua bilangan real. Dan sepakat gak kalau F punya turunan? Kalau F punya turunan, kita cek turunannya kan? Kita cek turunannya. Berarti F aksen X sama dengan 2 sin X, ya kan? 2 sin X dikali turunan sin apa? Cos. Nah, ini mungkin saya bisa bilang 2 sin X cos itu sebagai cos 2X ya. Boleh ya? Cos 2X, sin 2X. Nah, ini lihat F aksennya. F aksennya ada kan? Untuk berapapun X-nya. Nah, continue dan punya turunan di bilangan real ya. Jadi berapapun selangnya,
itu dia continue dan punya turunan ya. Sehingga nanti tan R-nya bisa kita pakai ya. Kita bisa pakai tan R. Oke? Itu dulu ya. Nah, sekarang kalian fokus, kalian pandang selang AB gitu ya. Pandang selang AB. Mungkin saya kasih, ya udahlah. Ya udah, pandang selang AB. Berarti gimana kalau menurut TNR? Gimana? Maka pandang selang AB. Ada C, itu kan? Ada C di selang tutup AB sehingga FB min FA per B min A sama dengan F aksen C. Gitu kan? F aksen C itu apa? F aksen C adalah sin 2C. Gitu kan? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Terus kira-kira habis itu kita apain? Lihat deh, ini. Ini mutlak kan? Ini ada mutlaknya kan? Berarti kita harus apain? Kita harus, oh ya mungkin ya udahlah. Oh, saya harusnya pelan-pelan dulu deh, pelan-pelan dulu. Harusnya saya ganti-ganti masing-masing dulu ya. FB itu apa FB? FB itu apa FB? FB adalah sin kuadrat B ya. Sin kuadrat B kurang sin kuadrat A per B min A sama dengan sin 2C. Ya. Dan karena kita pertidaksamanya itu dalam mutlak, berarti kita mutlakin dulu. Berarti mutlak, ya kalau kita mutlakin, mutlak A per B itu mutlak A bagi mutlak B ya. Jadi mutlak sin kuadrat B min sin kuadrat A per mutlak B min A sama dengan mutlak sin 2C. Setuju? Kalau ada yang salah bilang ya. Kalau saya ada yang salah, bilang ya. Nah, jadinya gimana? Sepakat nggak bahwa, kalian sepakat nggak kalau sin itu diantara min 1 sampai 1? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat, kita nggak bisa lanjut. Sepakat nggak kalau sin itu diantara min 1 sampai 1? Siapa sih jempol-jempol doang? Jempolnya nggak kelihatan. Ya apa enggak? Jangan reaction, saya share screen soalnya nggak kelihatan. Sepakat, Kak. Nah, sepakat. Kalian ingat nggak sifat ini? Ingat nggak sifat ini? Sifat bahwa kalau kita punya mutlak X kurang dari A setara dengan minus A kurang dari X kurang dari A. Tahu kan ini? Tahu dong ini? Tahu ya? Berarti yang di atas bisa saya tulis ulang jadi gimana? Saya tulis jadi apa kira-kira? Biar kita pakai mutlaknya. Gimana? Saya tulis harus kayak gimana? Tulisnya gimana? Gimana? Gimana Fikri? Fikri? Saya capek iya biar gantian ngomongnya gitu. Coba Fikri gimana Fikri? Saya harus tulis ulangnya gimana? Setara dengan apa ini? Min 1 kurang sama dengan sin 2C kurang sama dengan 1. Saya tulis jadi gimana?
Mutlak sin 2C kurang dari 1. Apa? Mutlak sin 2C kurang dari 1. Iya, gitu ya. Mutlak sin 2C kurang dari 1. Kenapa? Ya, nanti kita biar kita bisa pakai kan. Ya udah. Maka apa? Karena mutlak sin 2C kurang sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1 dan mutlak sin 2C sama dengan itu, maka mutlak sin kuadrat B min sin kuadrat A per mutlak B min A kurang dari sama dengan 1. Terus tinggal kali silang. Mutlak sin kuadrat B kurang sin kuadrat A kurang sama dengan mutlak B min A. Itu kan yang tanya. Ini kan yang tanya. Itu kan yang tanya ya. Udah terbukti berarti ya. Terbukti. Mau berapapun B sama A-nya gitu ya. Ya B-nya tinggal diganti X, A-nya tinggal diganti Y kan ya. Tinggal diganti aja kan ya. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya kalau soalnya ya saya dikasih alasan kenapa kamu bisa pakai TNR. Ya, kenapa kamu bisa pakai TNR? Karena kontinu dan punya turunan. Gitu. Oke. Ada lagi? Pokoknya kalau nggak ngerti langsung potong di tengah aja ya. Jangan lewat chat. Karena nggak kebaca. Oke, kemudian ada yang tanya lagi. Ada yang tanya soal ini, bentar. Elvina, bahas soal ini dong katanya. Ini apa ya? Ntar saya lihat dulu. Hey, serius? Ini Elvina yakin soalnya ini? Ini BTW udah lewat sebenarnya. Ini mah laju terkait. Ya nggak sih? Laju terkait tuh, lihat. Skip ya. Skip. Ya, ini yakin soalnya. Elvina, ini soal apaan? Soal kuis. Masa mundur sih? Masa materinya mundur? Ini tuh laju terkait loh. Kelihatan banget ciri khasnya. Soalnya nggak ada kata maksimum minimum. Halo Elvina? Are you here? Iya kak, Ini soal apa? Kuis. aku dapat dari teman, iya FTSL. Terus dia nanya ini. Iya Ini di soalnya ada ini. Ini bab 2 BTW. 1000% ini bab 2. Bab 2 emang bukannya bab 2 itu udah beres ya? Kita kan materi UAS kan dari bab 3 sampai bab 6. Nggak masuk ya. Mohon maaf ya. Ini saya nggak usah dipikirin soal ini. Orang udah lewat kok. Ngapain kita belajar yang udah lewat? Kita harus move on ya. Kita harus move on. Jangan terngiang-ngiang sama masa lalu ya. Lupakan saja bab 2 ya. Maksudnya jangan dilupain banget ya. Maksudnya kita udah nggak bahas bab 2 lagi ya. Walaupun bab 2 masih kepake ya. Ngitung turunan gitu kan. Nanti ada yang ngitung turunan. Cuman ini nggak masuk ya. Karena nggak ada maksimum minimum ya. Tuh, baca tuh. D theta per dt itu kan laju. Laju terkait. Skip ya. Skip. Ya udah, karena ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin dari soal yang tadi aja deh, soal yang ini.
Anwar lagi. Siapa? Sandy. Ada lagi yang mau ditanyain? C-nya udah sempat tidak? Apa? Yang bagian C. Oh, bagian C. Ya udah boleh. Ini bagian C sebenarnya soalnya ada yang salah ya. Ada yang salah ya soalnya ya. Nah, ini di bagian C ini ada yang salah soalnya sebenarnya. Salahnya di sini nih. Mungkin kita baca dulu soalnya ya. Pembatas jalan yang terbuat dari beton ditempatkan sepanjang jalan. Pembatas jalan, ini pembatas jalan terbuat dari beton ditempatkan sepanjang jalan dengan jarak 1 kaki dari tembok gedung. Oh, ini ada gambarnya ya. Oke, ini ada gambarnya. 1 kaki dari tembok gedung. Oh, ini tembok gedung berarti ya. Ini tembok gedung nih. Tembok gedung. Terus ini jalannya gitu. Halo? Kenapa? Aduh, sorry banget guys. Laptopnya mati, nggak ada pemberitahuan low battery. Jadi mati deh. Lanjut lagi, tadi kita bahas yang nomor 3. Pokoknya ini ada pembatas jalan terbuat dari beton ditempatkan sepanjang jalan dengan jarak 1 kaki dari tembok gedung. Oke, jadi ini yang tembok itu yang tegaknya, yang datarnya itu jalannya ya. Yang datar itu jalan, yang tegak itu tembok. Ada beton ya. Nah, penampang tegak pembatas tersebut berbentuk segitiga sama kaki. Oh, ini betonnya bentuknya segitiga sama kaki gitu ya. Ya, ini apa namanya pembatasnya ya. Pembatas jalan gitu ya. Oke. Mungkin ini kayak beton itu memisahkan antara trotoar, ini trotoar mungkin ya, sama jalan raya gitu ya. Oke. Kemudian penampang tegak pembatas tersebut berbentuk segitiga sama kaki dengan tingginya 3 dan panjang alasnya 8. Gitu ya. Oke. Tuh, saya tebalin tuh. Oke. Nah, suatu batang besi disandarkan pada pembatas tersebut. Oh, ini batang besinya nih. Nih. Nih, ini batang besinya nih. Dia nyender gitu loh, nyender sama pembatasnya gitu. Oke. Dengan salah satu ujungnya berada di permukaan jalan, dan ujung lainnya menyentuh tembok. Oh ya, gitu ya. Asumsikan lebar dan tebal batang besi diabaikan.
Tentukan panjang batang besi jika menempel pada pembatas dengan posisi tegak lurus dengan tepi atas pembatas. Dengan posisi tegak lurus dengan tepi atas pembatas. Apa coba artinya ini? Kan tentukan panjang batang besi jika menempel pada pembatas dengan posisi tegak lurus dengan tepi atas pembatas. Apa arti dari kalimat ini? Ada yang tahu nggak? Tegak lurus dengan tepi atas. Tepi atas itu yang mana sih? Tepi atas? Tepi atas yang mana ya? Tepi atas. Tepi atas tuh ya paling ya. Tepi atas tuh yang ini nggak sih? Yang apa? Sudut sudut yang ini ya. Emang bisa tegak lurus ya? Bisa nggak tegak lurus? Siapa sih yang jempol-jempol nih? Ayo dua arah, dua arah. Saya kalau sendirian doang, jadi nggak tahu kalian ngerti apa enggak gitu loh. Kalau diam-diam doang, saya nggak tahu kalian ngerti apa enggak. Ya, ginilah nggak enaknya online ya. Sorry banget ya. Gimana Mas, Mbak? Maksudnya tegak lurus dengan tepi atas pembatas itu gimana? Batang besi menempel pada pembatas dengan posisi tegak lurus dengan tepi atas pembatas. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti soalnya. Ada yang ngerti nggak? Kalau nggak ngerti bilang enggak dong. Atau kalau ngerti, ya kok ngomong lah pokoknya. Pada tidur nggak sih? Gimana tegak lurus ya? Emang bisa ya? Dengan posisi tegak lurus. Kalau saya tanya ini berapa sudutnya nih? Ini kira-kira sudutnya lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat? Kira-kira ini lancip atau tumpul? Kira-kira ini lancip atau tumpul? Safira. Ya, dikacangin ya udah. Suara saya masuk nggak sih? Guys, jangan takut guys. Jangan kaku guys. Saya nggak saya nggak gigit kok. Aku pada takut anjir. Tumpul. Tumpul gitu. Ya gitu dong ya. Taktis dong biar cepet nih. Kalau nggak, kita habis waktunya nih. Serius. Habis waktunya ya. Tumpul. Berarti mungkin nggak besinya tegak lurus sama... Saya juga nggak ngerti. Maksudnya ya, bisa jelaskan ke saya nggak tegak lurus sama pembatas itu gimana? Apakah kayak... Ini kan tumpul ya. Ini kan tumpul ya. Berarti kan lebih dari 90 derajat. Berarti kayak gini gambarnya ya. Gambar besinya kayak gini berarti ya. Tegak lurus kan... Kalau tegak lurus kan berarti kan ada 90 derajatnya ya. Ya kan? Kita bisa buat 90 derajat. Kayak gitu ya. Tegak ya. Berarti besinya nembus ya? Mungkin nggak besinya nembus? Saya juga nggak ngerti sih sama soalnya. Soalnya nggak jelas soalnya. Mungkin nggak besinya nembus sama beton? Tidak. Nggak mungkin kan? Kok iya? Tidak, Kak, tidak. Tidak kan? Maksud saya, ini soal nggak masuk akal loh. Masa besi bisa nembus sama beton gitu? Makanya saya tuh bingung. Eh, apa? Tunjukkan, tentukan panjang batang besi jika menempel pada pembatas dengan posisi tegak lurus dengan tepi atas pembatas. Kan kayak, apa sih maksudnya ambigu gitu. Nggak mungkin gitu ya. Jadi mungkin soalnya tuh ini, soalnya yang dengan posisi tegak lurus tepi atas pembatas itu dicoret. Kayak kan nggak mungkin gitu. Ya dia cuma nanya doang panjang batang besinya berapa sih? Gitu loh. Panjang batang besi tapi setiap saat gitu ya. Karena kan besinya kita bisa geser-geser gitu kan. Kayak kita bisa geser-geser kayak gini juga kan ya. Kayak gini juga kan bisa. Nah, kayak gini juga bisa kan. Nah, macam-macam lah ya. Oke.
Bisa kayak gini. Atau bisa juga kayak gini. Kayak gini juga bisa berarti. Dan lain-lain lah ya. Tapi yang hijau tuh nggak mungkin ya. Yang hijau nggak mungkin. Oke. Nah, di sini saya misalin. Nah, ini nih bagusnya nih. Di sini saya misalkan ini tuh saya misalkan dalam koordinat gitu ya. Saya misalkan eh, apa namanya? Saya buat ini tuh dalam bentuk koordinat, koordinat biar lebih enak dilihatnya. Ntar saya ini dulu siapin dulu. Kita buat dalam bentuk koordinat. Yang ini nih, mana ya? Kok hilang ya? Sebentar. Ya, lupa saya naruh di mana cuy. Oh, ini nih. Jadi saya gambar ulang ini. Saya bikin gambar ulang. Saya buat gambar ulangnya gitu ya. Oke, saya bikin gambar. Saya buat ulang gambarnya gitu ya. Saya buat ulang gambarnya. Ini gambarnya kayak gini. Nah, itu saya buat gambarnya ya, ya. Jadi ya saya cerminin nggak apa-apa ya. Saya cerminin, saya cerminkan. Jadi nanti ini seolah-olah ini titiknya 1,0 gitu. Ini 1,0. Terus ini kan berarti kan kalau kalau sama kaki kan berarti kan segitiga sama kaki ya, segitiga ininya pembatasnya ya. Berarti kan ini nanti di tengah-tengah ya. Berarti kan tambah 4, 5, terus ini 9 gitu ya. Terus eh, tingginya, tinggi segitiganya 3 kan ya. Nah, jadi saya gambar ulang di sini. Oke. Terus di sini saya misalkan ujung besinya itu, ujung besinya kan ada yang di jalan sama ada yang di tembok. Nah, yang di jalan saya misalkan di koordinat A,0 ya, di A,0 dan tembok gedungnya itu ujung besi yang menempel di tembok itu 0,B ya. Jadi kayak tembok gedungnya tuh sumbu Y, jalan itu sumbu X gitu ya. Oke. Berarti kita tuh yang ditanya apa? Ditanya panjang besi kan ya. Jadi kalau saya misalin, misal D itu panjang besi ya. D panjang besi. Panjang besinya kira-kira gimana formulanya? Panjang besinya ya dalam feet lah ya. Berarti D sama dengan apa? D sama dengan tadi dia ngomong pakai apa? Pakai apa? Pitagoras, benar. Pakai Pitagoras. Sama dengan apa berarti? Sama dengan apa? Ini kan A kan? Ini A. Ini B. Jadi gimana? Sama dengan apa? Sama dengan? Sama dengan? Sama dengan apa, guys? Ya udah deh. Pokoknya kalau kalian nggak ngerti, ya udahlah. Nanti langsung tanya aja di tengah-tengah. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi itu dulu. Cuman, kita kan mau meminimumkan panjang ini kan. Kita kan akan meminimumkan batang kan. Batang besi kan ya. Oke, ini kan batang besi ya. Kalau untuk mencari minimum suatu fungsi, biasanya fungsinya satu variabel kan? Oke, fungsi yang bisa kita hadapi adalah fungsi satu variabel. Nah, ini masalah ya. Masalah ya. Karena fungsi kita adalah dua variabel.
variabel. Berarti kita harus gimana? Harus gimana berarti? Harus cari hubungan antara A sama B. Hubungan A sama B gimana? Hubungan A sama B. Hubungan A sama B apa? Ayo, gak usah takut salah ya. Ya, saya agak ini aja sih, bete gitu sih. Soalnya ini kalian diam-diam gitu ya. Gimana cara mancingnya ya? Ngomong aja ya, on mic aja nggak apa-apa. Mau ada suara apapun on mic aja. Saya juga on mic terus kok. Nggak nggak di unmute. Saya nggak di mute kan. Jadi jadi fungsi 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 yang bisa kita hadapi kalau maksimum minimum itu fungsi satu variabel ya. Sedangkan ini dua variabel nih ya. Jadi kita harus cari hubungan A sama B. Nah, cari hubungan A sama B gimana? Pakai pakai apa? Sebenarnya bisa pakai kesebangunan, bisa pakai kesebangunan, bisa juga pakai garis. Nah, kenapa berkurang banget nih ya? Pas sama ID-nya apa? Waduh, nggak tahu Bentar, ada yang minta dulu password sama ID. Perasaan saya nggak pakai kasih password. Ntar dulu ya, ntar. Perasaan saya nggak kasih password deh di sini. Nggak ada passwordnya perasaan. Oke, ntar lanjut lagi, lanjut lagi. Ayo guys, semangat guys, kan kalian mau kuis ya. Aduh, bentar. Semangat guys, semangat. Jangan. Nah, tinggal berlima kan ya. Bagus lah. Aduh, ini pada males kayak. Kalau kalian males, saya juga jadi males. Ntar mana nih? Saya tahu soalnya susah gitu ya. Jadi tetap semangat gitu. Nah, berempat tuh. Nih. Tinggal, nanti lama-lama tinggal. Jadi gini guys ya, lanjut lagi ya. Kalau mau cari maksimum minimum, fungsinya itu satu variabel. Sedangkan fungsi kita dua variabel nih, A sama B. Berarti harus cari hubungan A sama B. Hubungan antar variabel. Ya, hubungan antar variabel. Biar nanti bisa diganti yang lainnya. Cara nyari hubungan antar variabel gini. Ini kan besi ini kayak garis ya. Oke. Besi ini kan kayak garis kan. Besi ini kayak seperti garis kan. Seperti garis kan. Oke, seperti garis kan. Jadi kita lihat bahwa besi berada besi berada besi berada di garis gitu ya. Di garis yang melalui tiga titik. Yang melalui apa aja? Garis melalui titik apa aja? Melalui apa aja? Tolong interaktif ya guys. Ya, melalui 0, B
3,5 A,0. Gitu kan. Bisa dong kita cari persamaan garis? Bisa, karena kan persamaan garis kan minimal 2 titik ya. Rumusnya gimana kalau persamaan garis yang melalui 2 titik? Y, kita ambilnya yang ini dulu deh. Ini sama ini ya. Oke, buat gradiennya ya. Y min. Y yang pakai ini aja. Y min 0 per X min A sama dengan B min 0 per 0 kurang A ya. Dapat ya Y sama dengan itu kan B bagi min A ya, min B per A. Min B per A dikali X min A gitu kan. Nah, karena garis juga melalui 3,5, berarti kan 3,5 kalau kita masukin ke garisnya benar ya persamaannya, ya kan? Berarti 5 sama dengan 3,5 apa 5,3 guys? 5,3 ya? Hampir aja salah. Sorry ya, untung aja belum jauh. 5,3 guys, 5,3 ya. Maaf ya. 5,3, sorry. Untung ngelihat. Berarti ini berarti ini 5,3 nih, sorry. Soalnya kalau ya salah input salah semua ya. Jangan sampai salah input ya guys. Hati-hati guys. Berarti di sini Y-nya 3 ya. 3 sama dengan min B per A dikali X-nya berapa? 5 dikurangi A. Nah, ini kayaknya lebih enak lihat B sama dengan ya. B sama dengan mungkin minusnya ke 5 min A ya. 3 kali A dibagi minus 5 per A itu, minus 5 min A itu A min 5 kan ya. Oke, jadi gitu. Sehingga ya udah, maka D sama dengan, saya bilangnya D kuadrat aja lah ya. D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya adalah 3A per A min 5 kuadrat. Oke. Nah, ini kan fungsi kita dalam satu variabel kan ya. Oh gini, mungkin gini. Kalau kita meminimumkan D, sama nggak meminimumkan D kuadrat? Kalau D-nya minimum, D kuadratnya minimum nggak? Minimum juga ya. Oke. Kita tahu kalau kita kan ingin meminimumkan apa? Meminimumkan batang kan, panjang batang kan, atau panjang besi kan ya. Meminimumkan D berarti kan ya. Dan kita tahu kalau D minimum, D kuadrat juga minimum. Karena D-nya kan positif ya. Oke, berarti kita maksudnya gini, kalau kita fungsinya dalam akar tuh mager aja nggak sih kalau fungsinya akar? Soalnya kan kalau menurunkannya jadi susah ya kalau akar. Sedangkan kalau kayak gini kan sedikit lebih mudah ya. Nah, jadi ini saya misalin ini fungsi A gitu ya, FA gitu. Oke, jadi ini panjang besinya nih, tinggal diakarin aja. Oke. Panjang besinya D gitu ya, tinggal diakarin. Berarti untuk cari titik minimum kita harus cari apa? Untuk cari titik minimum kita harus cari Untuk cari titik minimum atau titik maksimum kita harus cari apa dulu, guys? Kalau nggak tahu bahaya nih, nggak bisa dikerjain. Ayo guys, jawabannya saya cuma nanya doang, jawabannya pendek-pendek kok. Untuk mencari titik maksimum minimum kita harus cari titik Stasioner kan? salah. Titik Ekstrim bang. salah. Titik ekstrim kan maksimum minimum.
Ya, maksudnya kalau mau cari titik ekstrim kita harus cari apa dulu? Bener tadi ada stasioner, tapi stasioner itu termasuk titik apa? Titik kritis. Iya, titik kritis. Nggak cuma stasioner doang titik kritis. Ada titik singular sama ujung batas. Ujung selang. Oke. Nah, tapi masalahnya gini ya, guys. Ujung selang berarti harus tahu apa? Kalau mau cari titik ujung selang harus tahu. Untuk mencari titik ujung selang harus tahu apanya? Harus tahu selangnya. Selangnya kira-kira gimana? Kira-kira apa yang masuk akal tentang A-nya gitu? Kira-kira syarat A-nya gimana? Syarat A-nya gimana? Syarat untuk A-nya gimana? Mungkin nggak A-nya kurang dari 9? Mungkin nggak A-nya kurang dari 9? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan ya? Kalau dia kurang dari 9, dia nembus beton dan jadinya kalau nembus beton dan kalau misalkan makin ke sini, ya nggak nempel sama tembok kan? Itu jadi masalah kan? Sedangkan dia kan mintanya nempel sama tembok, ya kan? Menempel sama tembok kan? Menyentuh tembok kan? Tuh. Jadi harusnya A-nya lebih besar sama dengan 9 ya. Jadi sini saya kasih catatan di sini A-nya lebih besar sama dengan 9 ya. Dan mungkin nggak A-nya Tahingga? A-nya tuh makin besar mungkin nggak? Bisa nggak A-nya makin besar? Membesar tanpa batas. Bisa ya? Masih ya kalau gini kan ya, kurang lebih kayak gitu kan ya. Saya gambarnya jelek gitu ya. Ya, bisa ya? Misalkan di A-nya di sini, bisa aja. Nah, tuh bisa aja kan ya? Oke? Ya. Jadi A-nya besar sama dengan 9 ya. Berarti ada dong ujung selangnya? Ada. 1, yaitu 9. Oke, jadi itu maksudnya tuh ya ini A besar sama dengan 9 itu artinya 9 sampai Tahingga buat selangnya gitu. Oke. Kita udah dapat ujung selang. Satu lagi titik stasioner singular perlu cari turunan. F aksen A sama dengan 2A ditambah 2 dikali 3A per A min 5. Jangan lupa dikalikan turunan yang dalam. Pakai aturan perkalian. U aksen V min, ya kan? Min U, V aksennya berapa? V aksennya 1 kan? Per V kuadrat. Nah, ini karena bentuknya ribet, coba sederhanain dulu ya. Sederhanain dulu. Sama dengan 2A ditambah, ya udah pelan-pelan, 6A per A min 5 dulu. Dikali. Itu lihat deh, ada 3A kurang 3A, 0. 3 kali min 5, min 15. Min 15 per A min 5 kuadrat. Sama dengan 2A dikurangi, ya kan? 6 kali 15 berapa? 6 kali 15? 6 kali 15, 90 ya. 90A per A min 5 pangkat 3. Oke. Kalau ada yang salah hitung, langsung bilang sekarang ya, daripada nunggu salahnya banyak ya. Kalau ada salah hitung, tolong kasih tahu ya. Oke, udah lah ya. Nah, saya tanya, titik ujung selang kan udah ada ya 1. Titik singular kapan? Titik singular kapan? Kapan F aksen tidak ada? Kapan F aksen tidak ada? Ini kan F aksen ya. Kapan F aksen tidak ada? Saat A-nya berapa? Kapan F aksen tidak ada? Kapan? Kelihatan dong, itu kan F aksen A. Kapan F aksen tidak ada? Kapan F aksen tidak terdefinisi? Ya jelas banget ketika penyebutnya 0 kan.
Yaitu berapa sen? 5 Kak. Iya 5 kan? Gitu ya. Tapi gimana? Ada tapinya sih. Tapi titik kritis yang pertama kan ada titik ujung selang. Titik ujung selang itu yang A sama dengan 9 kan ya? A sama dengan 9 gitu kan? Mungkin saya kasih warna merah gitu ya biar ngejreng, ngejreng. A sama dengan 9. Kemudian titik ini dulu, titik singular. Titik singular itu kan ketika f aksen tidak ada kan ya? Titik singular itu ketika f aksen tidak ada. F aksen A tidak ada gitu kan? F aksen A tidak ada saat A sama dengan 5 gitu kan? Tapi namun apa? Namun 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 dia nggak ada di selang. Namun 5 itu di luar selang. Ya. Bayangkan aja kalau A-nya 5. A-nya 5 mungkin nggak A-nya 5? Aneh, kalau A-nya 5 kan aneh kan? Nggak mungkin kan? Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya titik singular apa? Kesimpulannya apa? Titik singular apa? Titik singular gimana? Tidak ada. Oke? Satu lagi, titik stasioner. Titik stasioner itu gimana? Ketika turunannya 0. Ketika turunannya 0. Turunannya kan ya F aksen A sama dengan 0. Artinya, langsung aja lah ya. 2A sama dengan 90 per A min 5 pangkat 3. Karena nanti, saya jamin A min 5-nya positif ya. Karena A-nya kan lebih dari 9 ya. A min 5-nya positif. Oh, lihat kalau kita kasih silang juga harusnya nggak ngefek ya. Kita kali-kali silang aja kan ya. Kita kali-kali silang aja ya. Karena kan ini persamaan. Kali-kali silang aja kan ya. Berarti A min 5 pangkat 3 sama dengan 90A bagi 2A. 45. Ya. Berarti kita akar pangkat 3 ini ya. Kita akarin. Akar pangkat 3 dari A. Sorry. A min 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 45 gitu ya. Berarti A sama dengan 5 ditambah akar pangkat 3 dari 45. Tapi pertanyaannya apakah ini ada di dalam selang? Apakah dia ada di dalam selang ini? Apakah dia besar sama dengan 9? Kira-kira iya apa enggak? Apakah dia besar sama dengan 9? Iya apa tidak? Innalillahi. Ngapain ya? Iya apa tidak? Ayo guys, berbunyi aja guys. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu bilang tahu. Ini apa nggak usah, nggak usah takut guys. Kalian di kelas kayak gini juga, diam-diam gitu kalau ditanya dosen. Maksudnya kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu bilang tahu.
Gimana? Aduh. Ada nggak? Maksudnya ini gunanya buat apa sih kita cari selang? Selang ini ya buat tahu kalau misalkan titiknya di luar selang, berarti dia bukan titik kritis, ya. Gitu kan ya teorinya ya. Kalau kamu nyari titik kritis, ternyata hasilnya tuh di luar ini, di luar selang. Berarti dia bukan titik kritis, dicoret. Karena supaya terdefinisi gitu ya, supaya make sense gitu ya. Saya tunjukkan bahwa ternyata ini tuh ini ternyata di luar selang. Saya tunjukin aja ya. Ternyata coba dia dibandingkan sama ini. 5 ditambah akar pangkat 3 dari 64, ya kan? Ya, ya setuju ya? Karena kan akar pangkat 3 dari 45 kurang dari akar pangkat 3 dari 64. Dan akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. 5 tambah 4 adalah 9. Ya, jadi dia bukan titik stasioner nih. 9 ini bukan titik, sorry, 5 plus akar pangkat 3 dari 45 itu bukan titik stasioner. Gitu. Jadi titik stasioner itu tidak ada sebenarnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Jika iya, bilang iya. Jika tidak, bilang tidak. Kalau diam, saya nggak tahu. Ayo guys. Kenapa guys? Ini kok tumbenan sih kayak gini? Soalnya online ya. Saya juga nggak suka online sih. Nggak sukanya tuh ini, nggak inilah. Saya nggak tahu mana yang ngerti, mana yang enggak. Oke. Pokoknya gini, kalau nggak ngerti, potong aja di tengah ya. Kalau diam artinya ngerti. Kalau diam artinya setuju. Oke. Kalau titiknya cuma satu gimana ngujinya? Aduh, saya nanya lagi ya. Kalau cuma satu titiknya gimana cara ngujinya? Emang ini dijamin titik minimum? Ya kan dia nanya minimum ya. Eh, Panjang minimum batang kan? Panjang minimum batang. Emang ini pasti minimum ya? Ketika A-nya 9. Kita nggak tahu kan ya. Kita harus uji. Kalau saya prefer uji turunan pertama. Oke. Uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Kita fokusnya di selang ini ya, 9 sampai Tahingga ya. 9 sampai Tahingga. Oh iya, tapi kita harus cari pembuat nolnya ya. Oh iya, pembuat nol dari f ini itu kan titik stasioner ya. Titik stasionernya di sini ya. Maksudnya pembuat nolnya di sini kan ya. Pembuat nolnya di sini lah ya. 5 ditambah akar pangkat 3 dari 45. Kita uji pakai, pokoknya ujinya yang di sini aja ya. Yang di sini nih, yang di sini nih. Kita uji pakai evaksinya apa sih? Kita uji pakai 1 miliar lah ya, 1 miliar. 1 miliar pasti ini gede banget nih pasti. Ini pasti menuju 0 nih, karena penyebutnya lebih tinggi pangkatnya. Dan ini pasti positif ya. Positif ya? Oke. Berarti kan dia langsung naik ya. Dia naik kan ya? Dia naik terus kan? Dia naik. Berarti kalau naik kira-kira grafiknya gimana? Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Ini misalkan titik ujung selang. Terus dia langsung naik. Dan dia naik terus gitu loh. Berarti kesimpulannya apa? Ya udah. Jadi dia nanya apa sih? Jadi panjang minimum batang ya. Panjang minimum besi panjang minimum besi. Jadi kan ini kan sebenarnya FA ini kan sebenarnya D kuadrat ya. Ya kan? Berarti tinggal diakarin aja kan ya. Adalah akar
adalah akar dari F9. Akar dari F9. Tinggal dihitung aja ya. Ini F-nya ya. Ini FA-nya ya. Jadi supaya panjang batangnya minimum, ini kan A-nya ya. Ini FA-nya. Berarti sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 3 kali 9, 27. 27 dibagi 4 kuadrat ya. Waduh. Ini aja nih. Ini akar. Ini kan bisa kita tulis ulang jadi gini ya. Ini per 4 kuadrat. 9 bagi 4 berapa sih? 9 kali 4, 36 ya? 36 kuadrat ditambah 27 kuadrat ya. Sama dengan ini nih. Yang atas itu triple Pitagoras. 345, 45 kuadrat. 45 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 45 per 4. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah A-nya 9 kan ya? Kalau A-nya 9 berarti kan di sini. Cia. A-nya 9 di sini nih. Berarti dia nempel sama ya pokoknya dia nyender gitu loh. Dimentokin gitu. Dimentokin ke betonnya gitu ya. Nah, gitu ilustrasinya. Dan ini ya panjang minimumnya gitu ya. Begitu. Ya, logikanya kalau A-nya makin gede ke sana harusnya makin panjang ya. Iya ya, harusnya makin panjang ya. Kalau misalkan makin apalagi di sini gitu. Set. Nah, panjang banget kan ya? Kayak gitulah ya, kurang lebih. Jadi dia nempel sama ini, nempel nyender gitu, dibuat sender biar minimum. Ada pertanyaan? Wah, kalau yang A tadi jawabannya apa? Yang A ini, dia nanya panjang batang besi. Berarti yang dia nanya D-nya. Berarti D-nya D-nya. akar FA, gitu aja. Oh, jawabannya akar F aja gitu. Akar F, ya akar FA. Gitu, akar FA. Ya, yang A jawabannya akar FA. Nah, kan ini namanya. Yang A itu jawabannya akar FA. Ya, sedangkan yang B jawabannya tadi 45 per 4. Gitu. Ya, oke. Begitu. Oke, mungkin udah cukup gitu ya kalau untuk buat bab 3-nya gitu ya. Mungkin kita coba bab 4 lah ya. Bab 4. Coba suruh datang lagi itu yang kayaknya pada takut sama saya deh. Kenapa sih? Tiba-tiba soalnya ini turun drastis. Soalnya tadi kan belasan orang ya. Ajak-ajakin lagi guys. Masih ada waktu nih yang mau ikut konsul ya di grup siswa. Soalnya bete aja gitu. Masa pada diem sih? Kan tadi bagus kan? Nanya-nanya. Nggak apa-apa. Tidak ada pertanyaan yang bodoh ya. Semua pertanyaan itu bagus. Justru kalau kalian bertanya itu tandanya kalian pinter gitu. Pengen tahu. Bukan berarti bertanya gara-gara nggak ngerti. Gara-gara istilahnya kan orang, kok kamu nanya sih? Berarti kamu ini apa nggak pintar gitu. Bukan begitu ya. Justru kalau nggak nanya nggak bakal nambah pengetahuan gitu ya. Jadi santai aja gitu ya. Tanya aja, tanya apapun itu, mau pertanyaan sereceh apapun, tetap itu bagus gitu ya. Ya ajak-ajakin gitu yang di grup siswa gitu ya. Guys, nggak usah takut guys. Ya bete aja tadi soalnya pada diem gitu. Kalau interaksi gini kan enak. Nah, coba kita lanjut ke materi bab 4 gitu ya. Materi bab 4. Lihat dulu soal-soalnya ya. Mungkin kita coba yang mana ya? Kita lihat yang nomor yang 4 titik lah ya. Ini apa nih? Enggak, sorry.
Saya tuh sedikit sih soal-soal yang bab 4. Ini juga bisa sih ya. Yang mana ya? Mau yang mana guys? Dari file saya aja ya. Pilih-pilih aja, terserah. Ntar chat. Okta, aku Jumat besok KBF bab 3 sama bab 4. Iya, ini kita mau bahas bab 4 nih. Ada soal kah yang bab 4? Eh, dari tadi, oh saya belum share screen ya? Dari tadi saya share screen nggak sih? Panik nih. Baru kelihatan ya. Mau soal-soal yang gimana guys? Ini kalau lihat-lihat di file saya ya, di drive saya ada soal-soal. Terserah mau yang mana enaknya. Atau kalau kalian ada soal, silakan lah ya, kirim aja. Yang mau yang mana guys? Kalau dibilang terserah, saya bingung ya. Biasa. Soalnya kan biasanya cewek kan gitu ya bilang terserah, jadi bingung kan. Misalkan mau makan apa, terserah. Oh mau nasi goreng, nggak mau. Katanya terserah, nah, gitu-gitu kan. Ya. Dari Yang soal ini yang aja agak lah ya. simpel aja dulu Kak, sampai yang susah. Ada nggak Kak kira-kira? Apa Yang susah simpel-simpel. semua? Ini simpel sih. Kan tadi kita udah coba bab 3 kan. Kita mau coba bab 4. Ini. Ini simpel-simpel ya. Ini ya, ini dulu ya. Ini dulu deh, boleh deh. Oke, kita coba ini dulu ya. Atau mau ini juga boleh sih. Sama aja sih. Ini dulu deh. Kita coba ini mungkin buka di tab baru lah ya. Sama ini nanti kita coba dari nomor 1 dulu. Kita coba dari nomor 1. Ini kita pakai apa nih kalau ngerjain yang ini? Kita ngerjainnya pakai apa ini? Pakai apa? Menggunakan apa kita mengerjakan ini? Menggunakan TDK ya. Ngomong aja ya guys, gak apa-apa. Nabrak saya ngomong juga gak apa-apa. Serius, saya lebih senang rame-rame kalau online Kak, ya. tapi kalau misalnya teorema lagi. Kalau misalnya integral gitu bisa langsung substitusi nggak sih? Kalau misalnya dalam kayak gitu kan ada akar X. Jadi kayak kita mutusin, oh ya udah pakai apa? Misal akar X, sama dengan akar X gitu bisa nggak sih? Nggak ya kayak. Oh, substitusi. Iya. Jangan, enggak, gini dulu konsepnya. Kamu tuh kalau bisa, jadi integral integral tuh ada 2 aturan gitu ya. Saya bisa bilang ada 2 aturan gitu ya. Ada yang namanya aturan langsung. Jadi aturan langsung itu ya langsung gitu. Nggak usah pakai basa-basi. Misalkan integral x pangkat n. Ya langsung aja. X pangkat n plus 1 per n plus 1. Atau integral sin. Apa integral sin? Integral sin apa? Min cos Integral X, sin? min cos Apa? X plus C. Apa? Min cos X per C. Ya, min cos x ya. Jangan cos ya. Cos itu turunan ya. Cos x plus c. Kalau integral cos, sin gitu kan. Sin X cos C. Nah, itu aturan langsung. Jadi kalau ada integral yang bentuknya kayak gini-gini, atau penjumlahannya, itu ya langsung aja, nggak usah pakai basa-basi. Ngapain pakai substitusi coba? Nah, justru substitusi itu dilakukan kalau kita nggak bisa langsung gitu. Kayak nggak ada yang kayak gini gitu bentuk-bentuknya. Atau bentuknya ribet gitulah. Ya. Kalau jadi ini aturan pangkat, ini aturan trigono gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa pakai aturan trigono sama aturan pangkat, kita pakai aturan substitusi gitu.
Jadi nggak harus substitusi itu apa ya, kasus khusus gitu ya. Kasus-kasus tertentu ya. Kalau misalkan integral kita nggak bisa dikerjakan secara langsung. Bentar, ini ya, jadi kalau nggak bisa baru aturan substitusi gitu. Ya, jadi kalau bisa aturan pangkat ya aturan pangkat. Jangan pakai substitusi. Buat apa coba substitusi? Substitusi apa coba kira-kira? Malah ya nggak work gitu ya kalau substitusi gitu ya. Ya, aturan substitusi bentuknya kalau ada f(ux), jadi pilih u-nya ya. Pilih u supaya ada u aksennya. Nanti si ini u-nya nih. Ini u-nya, ini du. Kenapa du? Karena kan u aksen itu kan du per dx. Du per dx kali dx-nya dicoret jadi du kan ya. Gitu. Nanti jadi integralnya itu integral fu du. Harapannya integral fu du itu adalah ini integral langsung gitu. Ya. Terus gini, kalau misalkan untuk integral tentu, kalau kan integral tentu kan ada batasnya ya, A sampai B. Nah, ini nanti batasnya yang dalam U ini jangan dari dalam A sama B, jangan A sama B lagi karena A sama B ini punya si X, ya. Ini punya si X nih. Sedangkan integral kita yang ini dalam U. Berarti A sama B-nya harus masukin ke U. Berarti ini jadi UA, ini jadi UB. Jadi yang namanya substitusi nggak cuma fungsinya aja yang diganti. Nggak cuma fungsinya doang yang diganti, tapi batasnya juga diganti. Gitu ya, jangan sampai nggak diganti. Kalau nggak diganti jadi nggak sama ya. Nah ini, kalau ini kan bisa langsung kan integralnya. Ya nggak? X pangkat 4 per 4. Ya kan? Ngapain coba pakai substitusi? Ya kan? Kan bisa pakai aturan pangkat. Min X pangkat 3 ditambah apa? Mungkin 3 dulu saya tulis. 3 dikali akar X itu kan X pangkat setengah. Setengah tambah 1, setengah tambah 1, 3 per 2 ya. 3 per 2 dibagi 3 per 2. Dihitung dari 2 sampai 3. Nah, ini nggak berubah karena kan variabelnya tetap X. Baru deh dihitung. Masukin 4, terus masukin 3, terus masukin 2 kan ya. Tapi saya fokusnya ke masing-masing X-nya aja gitu ya. Jadi yang pertama itu ada 3 pangkat 4 min 2 pangkat 4 per 4 dikurangi 3 pangkat 3 kurang 2 pangkat 3 tambah 3 bagi 3 per 3, 1 bagi 3 per 2 itu kan 2 per 3 ya. 2 per 3 kali 3, 2 ya. Iya. 2, terus 3 pangkat 3 per 2 min 2 pangkat 3 per 2. Ini pengerjaan seperti ini nggak salah juga ya. Karena kan nanti, biasanya kan kalian tuh masukin 3 dulu kan. Masukin 3 dulu, masukin 3, 3, 3, habis itu masukin 2, 2, 2 gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya nempel juga. Nempel-nempel juga kan. Kayak, nanti kan 3 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4 juga ujung-ujungnya. Ya kan? Makanya saya langsung digabung, langsung disatuin gitu. Biar praktis gitu ya. Karena ujung-ujungnya kalian bakal gini juga ya. 3 pangkat 4, 81. 81 kurang 16, 65. 81 kurang 16, 65. 27 kurang 8, 19. 19. 3 pangkat 3 per 2 itu 3 pangkat 1 tambah setengah. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat setengah. 3 akar 3. 3. Ini 2 akar 2. 2. Nah, ini bisa disederhanakan. Gitu ya. Jadi ini langsung aja. Per 4 di sini 65 dikurangi 76, Kak. 76. Ini 6 akar 3, 4 akar 2. Sama dengan 76 kurang 65 minus 11. Per 4 plus 6 akar 3 min 4 akar 2.
Nah, ini jawabannya. Oke. Jadi, coba dulu aturan langsung. Bisa nggak aturan pangkat? Kalau bisa, ya udah. Jadi, ini tuh kayak level 1 loh. Ini level 1 nih. Ini soal level 1. Kalau level 1 nggak bisa, baru level 2. Gitu. Baru nih yang B. Nah, yang B. Kalau yang B gimana? Kalau yang B gimana? Kalau yang B saya tanya, bisa nggak pakai aturan pangkat? Bisa nggak pakai aturan pangkat? Nggak bisa. Hah? Karena ini fungsinya udah aneh-aneh ya. Fungsinya sudah aneh ya. Jadi nggak bisa pakai aturan pangkat. Ya. Karena kan aturan pangkat itu kan X pangkat N doang kan. Nggak ada yang aneh-aneh seperti ini kan. Oke. Ini tulisannya kelihatan lah ya. Ini T pangkat 3 min 3T. Nah, berarti kan substitusi. Substitusinya kira-kira U sama dengan apa? U sama dengan jadi milih U-nya gini ya. Sebenarnya pilih U-nya tuh kayak coba-coba ya. Pilih U-nya coba-coba. Tapi yang terpenting adalah meskipun kamu coba-coba, tapi kan ada pattern-nya gitu kan ya. Jadi pilih U supaya apa? Pilih U supaya ada U aksennya di situ juga. Jadi ada pasangan U sama U aksen. Ya. U aksen atau kelipatannya gitu ya. U aksen atau kelipatannya ya. Kelipatannya kan tinggal taruh di luar ya. Supaya apa? Nanti integralmu berubah jadi U semua. Nanti ketika kamu coba substitusi dan ternyata di ruas kanannya masih ada X-nya, oke? Ya, jadi kamu coba substitusi, ternyata di ruas kanannya masih ada X-nya, berarti gagal. Berarti bukan itu U-nya ya. Berarti coba lagi U yang lain. Ya. Misal nih, andaikan U-nya tuh yang atas gitu ya. U-nya tuh T kuadrat min 1. T kuadrat min 1 turunannya apa? 2T. 2T. Ini 2T bukan? Bukan. Bukan. Berarti bukan itu U-nya. Justru U-nya adalah yang bawah. T pangkat pangkat 3 kurang 3. 3T. Jadi ntar Pangkat 3T 3 pangkat 2 kurang 3. min 3T. Ini 3T nih, sorry. Ya, lihat ya. Soalnya nggak kebaca soalnya ya. Jadi itu kenapa U-nya itu? U-nya itu. Berarti DU-nya apa? DU sama dengan DU per DT 3T kuadrat min 3 DU per DT, ini DU per DT kali DT. Gitu. Dan setuju kan bahwa T kuadrat min 1 ini adalah kelipatan dari ini, tinggal dibagi 3. Ya. Jadi kalau kita fokus ke T kuadrat min 1 DT itu sama dengan DU dibagi 3. Jadi integralnya menjadi, oh ya itu juga sama batasnya juga diganti. Jadi 1 dimasukkan ke U, 5 dimasukkan ke U ya. Jadi ini saya sebut aja UT gitu ya. Saya sebut aja UT. Saya nggak bisa nulis di pinggir banget. Loh, nggak bisa dipindahin. Oke. Gitu. Biar ini. Jadi nanti saya hitung U1 sama U5. U1 berapa? U1-nya jelas banget 1 kurang 3 ya. Min 2. Sedangkan U2-nya, U5-nya sama dengan 5 pangkat 3, 125 kurang 3 kali 5, 15. 110. Oke. Jadi ini nanti integral dari, batasnya diubah juga ya. Integral dari U1-nya min 2, ya kan? Min 2 sampai 110. Nah, itu dulu. Terus, T kuadrat min 1 DT-nya nanti dulu ya. T kuadrat min 1 DT-nya nanti. Berarti kita tinggal seper aja kan. 1 per T pangkat 3 min 3T itu kan U ya. U kuadrat berarti kan. T kuadrat min 1 DT-nya apa? DU per 3. Nah, ini kan aturan pangkat. Ya kan? U pangkat min 2 kan. Nah, sepertiganya saya pisahin dulu ya. Sepertiga saya pisahin. Nah, U pangkat min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Bagi min 1. Dihitung dari min 2 sampai 110. Minus 1-nya bisa ke depan. Minus sepertiga. U pangkat min 1 itu apa? Seper U kan.
Berarti seper U, seper 110 dikurangi 1 per min 2. Ya, finishing aja lah ya. Min sepertiga oh ini 110 aja ya. 1 ditambah, kenapa tambah? Karena minus kali minus. 55. Itu. 56 per 330. Ada pertanyaan? Jadi gitu ya. Substitusi itu dilakukan kalau kamu nggak bisa aturan pangkat sama aturan trigonometri. Jangan semuanya kamu substitusi. Jangan. Kalau nggak, justru substitusi itu lebih susah harusnya ya fungsinya daripada yang langsung gitu ya. Itu maksudnya. Oke? Oke, itu terkait TDK 2 ya. Jadi yang kita kerjakan itu tadi TDK 2 ya. Teorema dasar kalkulus 2. Coba kita soal yang TDK 1 ya. Yang TDK 1. TDK 1 tuh yang nomor 2 sih ya, TDK 1. TDK 1. Nah, tentukan daerah kemonotonan. Ya, daerah itu sebenarnya bahasa lainnya selang ya, selang kemonotonan ya, sama aja ya. Selang kemonotonan sama aja ya. Kalau selang kemonotonan perlu cari apa? Selang kemonotonan. Kemonotonan perlu F aksen ya. Oke. Perlu F aksen. Karena kan naik tuh F aksen positif, turun F aksen negatif. Itu kan F aksen. Harus cari F aksen dulu. F aksennya gimana? Ada yang tahu F aksennya apa? Pakai TDK ya. Pakai TDK 1 ya. Menurut TDK 1 gitu kan. Gimana? TDK 1 hasilnya gimana? Bentar. Suaranya putus-putus itu. Menurut TDK 1, oh. Iya, Iqbar. Gimana? Menurut TDK 1 gimana hasilnya? Jadi sebenarnya ya ingat-ingat ya TDK 1 gimana bunyinya ya. TDK 1 bunyinya gimana? Nih TDK 1 nih. Nih, tuh TDK 1 bunyinya gini nih. Turunan dari integral tentu A sampai X. Jadi A ini bilangan ya. A ini bilangan. X ini variabel. Dan ini FT DT. Kenapa ini dalam T? Kenapa nggak dalam X? Karena X-nya udah dipakai. X-nya sudah dipakai. Jangan fx lagi ya. Jadi bisa FTDT, bisa FUDU ya. Bisa FSDS, apapun itulah ya. Selain, pokoknya bukan X. Sama dengan fx gitu ya. Jadi tinggal diganti T-nya diganti sama X. Oke, T-nya diganti sama X. Kalau apa? Kalau atasnya itu X. Oke. Kalau batas atasnya X. Gitu. Batas bawahnya bebas ya, bilangan ya. Bilangan apapun bisa 0, bisa pi, bisa akar 2, apapun itulah. Ya. Jadi ini tuh kayak turunan dari integral adalah ya balik lagi. Kan integral kan pangkatnya naik 1. Terus kita turunin balik lagi. Ya, pangkatnya turun lagi. Jadi kembali lagi ke asalnya. Oke. Tapi yang jadi masalah ini gimana kalau pakai TDK 1? Ini yang jadi masalah gimana? Kita turunkan ini. Ini jadi masalah. X kuadrat. Kan kita tahunya ini doang. Kita tahunya dari A sampai X, bukan sampai X kuadrat. Terus gimana dong? Berarti gimana?
Berarti kita harus gimana dong? Kalau misalkan batas atasnya itu bukan X, tapi fungsi X gitu ya, X kuadrat, atau sin X, atau cos X, atau apapun itu. Gimana coba? Coba. Hmm, jadi pakai aturan rantai ya, aturan rantai. Pakai aturan rantai. Jadi kalau misalkan atasnya X kan T-nya diganti X. Tapi kalau di atasnya X kuadrat, T-nya diganti X kuadrat berarti. 1 ditambah X kuadrat per Bentar, ini saya. 1 plus X pangkat 4 berarti. Nah, udah, itu aja. DX. Eh, Eh, kenapa pakai DX? Nggak oh usah iya. dong. Ini Oh kan iya. kalau nggak ada DX-nya, justru udah hasilnya fungsi ya. Oh iya. Terus apa? Ada yang masih belum lengkap. Dikali 2X. Oh iya, turunan dari ininya ya kak ya. Iya. Kenapa bisa begitu? Oke, mungkin saya misalkan gitu ya. Mungkin saya kasih gambaran gitu ya. Kenapa sih bisa pakai aturan rantai gitu ya? Kalau misalkan eh, batas atas itu bukan X gitu ya. Misalkan kita mau cari ini, tujuan kita kan mau cari d per dx dari integral dari a sampai gx ft dt gitu kan. Jadi gx-nya itu bisa apa aja ya? Bisa x kuadrat, bisa sin x, bisa cos x, apapun itulah ya. Kita mau cari ini nih. Kita mau cari ini. Kita misalkan f besar x itu ini. Misalnya ini f besar x nih. Ya. Integral dari a sampai x ft dt. Kalau saya tanya f aksennya, kalau saya tanya f besar aksennya apa? F besar aksen dari x hasilnya apa? F besar aksen x apa hasilnya? F besar aksen dari x hasilnya apa? Tahu nggak? Ya pakai TWK 1 lah ya. Kan f aksen itu kan d per dx. D per dx dari ini. Turunan dari ini ya fx ya. Itu dulu kan ya? Ya nggak ya? Ya kan? Nah terus kita kan mau cari d per dx integral a sampai gx ft dt gitu kan. Ada nggak hubungannya? Ada nggak hubungan ini? Hubungan ini ada nggak hubungannya sama f besar x? Ada nggak hubungan ini sama f besar x? Ada. Hubungannya adalah ternyata itu tuh integral integral dari a sampai gx itu ternyata f besar gx, ya kan? Setuju nggak? F besar gx kan berarti x-nya berubah jadi gx. Dan ini pakai aturan rantai. Ya. Aturan rantai berarti sama dengan f besar aksen gx turunan luar, ya, f besar aksen gx turunan luar dikali turunan dalam g aksen x. F besar aksen apa? F besar aksen ini. F besar aksen gx itu ya f kecil gx. F kecil gx dikali g aksen x, ya. Jadi ini t-nya diganti sama gx. T-nya diganti sama gx. Jangan lupa dikalikan turunan gx-nya. Gitu. Makanya itu aturan rantai, ya. Oke. Dan untuk selang kemonotonan berarti dia kan nyari kapan f aksen positif, kapan f aksen negatif ya. Ya kan? Kapan f aksen positif, kapan f aksen
negatif, alias tanda dari F aksen. Kita tahu kalau ini pasti positif ya. Ini positif, ini positif. Ya. Jadi karena ini positif, berarti tanda F aksen bergantung siapa? Bergantung 2X atau bergantung sama X. Berarti pembuat nolnya adalah 0. Kita uji pakai 1, pasti positif ya. Dan ini negatif. Berarti kesimpulannya apa? Ya udah, jadi F naik pada 0 sampai hingga, dan F turun pada minta hingga sampai 0. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi ingat-ingat lagi TDK-nya ya. TDK 2 tadi sebelumnya ya. Sama TDK 1. Begitu. Oke. Mau coba apa lagi? Padahal tadi 17 orang loh. Lumayan ramai. Hmm. Mau coba apa lagi, guys? Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang bertanyakan lagi, guys? Buat screen sharing. Oke. Mau bahas apa lagi, guys? Masih. Apa itu PPT materi berapa ada tuh? Kenapa? PPT materi apa ada di Ada di drive juga. Di drive. Yang enggak? scouting aja lah. Cari-cari lah ya. Di ini, di slide Oh, slide juga. di silabus. Nah, itu ada beberapa slide. Kalau saya pakai slide Burino aja sih, soalnya dia ngerangkum aja sih. Ngerangkum. Kalau mau pakai PowerSoma juga boleh. Oh, dia diktat ya. Ada slide Pak Hendra juga. Tapi saya lebih senang yang Burino sih karena visualnya lebih enak aja sih. Begitu. Eh, apalagi yang mau dibingungin? Pasti banyak dibingungin sih. Tapi yang bingung banget atau ada soal, kalian atau boleh lihat-lihat aja di ini. Kak, mau soal yang ini. Saya tunggu aja ya. Ya, saya kasih. Tadi mulainya telat ya. Lewat dikit lah. Saya tunggu aja ya. Saya bingung soalnya apalagi. Saya nggak tahu apa yang kalian bingungin gitu ya masalahnya. Atau kalau mau soal-soal dari SCL juga bagus-bagus sih. Soal-soal SCL. Nih, bagus-bagus juga soal-soal SCL. Malah dia juga ada resumenya juga. Ya. Jadi ya ini saya punya macam-macam sih ya, terserah. Tutorial Pabara juga ada nih. Barangkali tutorial yang dari ITB kurang gitu ya. Tuh.
ini juga. Barangkali mau tipe soal yang lain gitu ya. Pokoknya ya namanya bakal soal apa yang keluar ya, saya nggak tahu. Justru biar kalian bisa ngejawab, cobalah soal sebanyak mungkin ya, latihan sebanyak mungkin. Dan seberagam mungkin soalnya gitu ya, seberagam mungkin soalnya. Cuman harus tahu juga materinya apa yang bakal keluar gitu. Jangan kayak tadi malah nanya nanya bab 2. Saya bingung, kok masih ada yang bahas bab 2 sih? Masih kan bab 2 udah lewat. So, ada yang kelewatan juga bab 5. Ya, harus tahu materinya apa ya yang bakal keluar. Biar efektif belajarnya. Hmm, ya, tadi tutorial pabara, modul SCL. Itu doang sih paling soal-soal yang terkait bab 36 ini. Sama ini latihan soal bab 36 ini saya tuh ngumpulin dari murid-murid sih yang ngechat saya simpan di sini aja. Tapi ini nggak nyampur-nyampur ya. Oh, bahkan ada soal Marco ya. Begitulah pokoknya. Pilih aja, pilah. Saya tunggu aja ya, ada yang ditanyakan sampai ya pokoknya saya nanti lewatin dikit lah 21.15 ya tadi telatnya. 10 menit apa 15 menit sih? 10 menit ya sih? 15 menit telatnya tadi. Oke, ditunggu sampai ada pertanyaan. Saya mau rehat dulu bentar. Maksudnya ngecek HP. Gimana guys? Sudah bingung ya? Sudah bingung. Tadi coba rame ya. Kalau rame kan saya tahu. Ya tadi mulai cabut gara-gara saya marah-marah ya. Tadi saya gak marah loh. Cuman ini aja minta bersuara aja. Tadi soalnya pas kan bertiga kan. Sandy-nya keluarin udah lah, bodo amat. Yang masih ada di sini? Oh, jangan-jangan ketiduran ya. Halo, halo. Nah, ini yang saya males. Ada Bima Seta. Oh, iya. Ada, kenapa? Kenapa? Aman sih Kak. Cuman paling ntar aku mau coba latihan yang bab 3-nya aja sih. Buat yang tuh. Tadi aku soalnya baru beres Zoom sama Kak Afif, Pak. Oh, oh iya, iya, iya. Kalau titik-titik, merasa bersalah nih. Saya kayaknya terlalu keras nih tadi. Titik, aman. Ya maksudnya saya tadi kan datangnya telat ya. Kalau mau bahas satu soal lagi masih bisa. Enggak Kak, aku mau coba belajar mandiri aja kan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa baru aku chat Kak Okta aja. Oh, wes lah. Oke. Yang titik kayaknya ketiduran ya. Makanya itu malasnya online tuh gini ya. Tapi ya online tuh malasnya begini. Makanya tadi saya minta di awal tuh maunya minta on cam gitu kalau yang bisa. Tapi ya udahlah, mungkin padahal mah jaringannya bagus kan di situ. Mau saya on cam orang-orang ya udahlah. Buat sih oke lah ya. Ya udah kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, kita sudahi aja ya pertemuan kali ini ya. Semangat buat persiapan kuisnya gitu ya. Jangan lupa latihan yang cukup, istirahat yang cukup gitu ya. Jangan sampai sakit. Kalau sakit kan rugi gitu. Ya udah, thank you ya. Nanti ya aduh di grup siswa ya saya share. Nanti saya nitip ke ini aja lah ke admin gitu ya, kirimin
record sama catatan tadi ya. Oke, sekian buat hari ini. Selamat malam, terima kasih. Thank Masih you, Kak. Kak. Yo, saya N ya.